Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih setia dan memberikan support dan dukungannya kepada channel ini, sehingga kita masih tetap semangat untuk memberikan semua informasi-informasi terbaru seputar aplikasi pinjaman uang online. Oke, hari ini kita pengen ngasih tahu ya beberapa daerah-daerah yang mungkin hari ini sudah didatengin sama debt collector dari aplikasi pinjaman uang online. Jadi buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, di hari kedua ya puasa Ramadan kita di tahun ini, apa kabar kalian yang hari ini sedang terjebak di aplikasi pinjaman uang online, yang mungkin hari ini sedang berusaha keras ya untuk bisa keluar dari zona riba dan dari segala macam intimidasi dan teror aplikasi pinjaman uang online. Kita nggak bosan-bosannya pengen ngasih tahu ke kalian untuk tetap berpikir positif dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, hari ini korban yang terus bertambah ya. Artinya kawan-kawan hari ini masih banyak ya yang kurang paham, yang belum tahu tentang apa sih efek negatif dari kemudahan peminjaman dari aplikasi pinjaman uang online ini. Mungkin kawan-kawan juga masih banyak yang bertanya-tanya tentang sumber data, debt collector, tentang data-data rekening dan lain sebagainya yang mungkin hari ini masih menjadi tanda tanya besar. Dan hari ini kita pengen ngebahas tentang debt collector lapangan yang datang ke rumah. Jadi nanti kalian bisa mempersiapkan beberapa cara-cara yang mungkin bisa membuat kalian lebih tenang untuk tidak panik ya, dan membuang semua rasa takut hari ini. Jadi per hari ini kita udah dapat beberapa informasi yang kita catat ya. Ini ada beberapa daerah yang hari ini sudah didatengin sama debt collector aplikasi pinjaman uang online. Jadi yang pertama itu ada di daerah Malang ya. Jadi di daerah Malang itu sudah didatengin sama debt collector dari Kredit Pintar. Jadi per hari ini debt collector yang sering aktif datang ke rumah itu untuk melakukan penagihan itu dari debt collector Kredit Pintar. Dan ini tidak di semua daerah ada ya. Jadi yang terhimpun yang bisa kita catat per hari ini untuk di Kredit Pintar itu ada untuk di daerah Malang. Malang ada. Terus berdasarkan info dari yang lainnya itu daerah Jakarta Selatan. Daerah Jakarta Selatan juga ada DC Debt Collector Kredit Pintar. Untuk daerah Jakarta juga ada. Untuk daerah Bandung, cuma ini nggak jelas Bandung bagian mana, itu sudah ada yang pernah didatangin sama debt collector dari Kredit Pintar. Itu untuk daerah Bandung. Dan ada juga masuk ke daerah Cakung Barat. Cakung Barat sudah ada yang pernah didatengin sama debt collector Kredit Pintar. Terus untuk di Kredit Pintar terus ini ada daerah Malang, Jatim tadi udah. Terus ada di daerah Bandung Selatan. Bandung Selatan sudah ada DC debt collector Kredit Pintar. Dan yang selanjutnya itu ada di daerah Surabaya. Surabaya kemarin banyak juga yang mempertanyakan tentang debt collector dari Kredit Pintar ini. Dan ternyata di daerah Surabaya, tapi tidak jelas ini Surabaya bagian mana. Cuma hanya saja pengakuan dari teman-teman yang lain yang pernah didatengin sama debt collector Kredit Pintar itu ada di daerah Surabaya. Dan terus ada di daerah Cilegon, Banten. Daerah Cilegon ada, daerah Banten itu Kak Kenny Andrian yang sudah pernah ya didatengin sama debt collector dari Kredit Pintar. Terus ada di Cibinong, Bogor. Kemarin banyak juga pertanyaan yang masuk tentang daerah Bogor. Daerah Cibinong itu Kak Mufida Anindita sudah pernah didatangin sama debt collector Kredit Pintar. Jadi itu untuk aplikasi Kredit Pintar. Terus ada lagi yang pernah didatengin itu di daerah Tangerang. Ini untuk aplikasi Pinjamindo. Jadi Pinjamindo juga sudah ada debt collector lapangannya. Hanya saja beberapa pengakuan ini lebih banyak kepada Kredit Pintar. Pinjamindo ada, Kak Sumiati sudah pernah didatengin sama debt collector lapangan Pinjamindo untuk di daerah Tangerang. Terus untuk daerah Jakarta Barat itu Kak Sukses Pati juga berdasarkan pengakuannya sudah pernah
didatengin sama debt collector Pinjamindo. Dan yang selanjutnya untuk di daerah Malang, itu kembali ke Malang, untuk dari aplikasi Aku Laku. Itu Kak Arif Setiawan sudah pernah didatangin dari aplikasi Aku Laku ya. Dan berdasarkan info-info yang terbaru, seperti yang kemarin-kemarin kita kasih tahu kepada kalian ya. Kemarin itu hanya ada 4 atau 5 aplikasi yang hari ini punya debt collector lapangan. Dan berdasarkan info terbarunya itu ada dari Aku Laku, Kredivo, Tunaiku, Uangmi, Dana Rupiah, Kredit Pintar, Shopee Paylater, sama Easy Cash. Ya mungkin kawan-kawan ada yang sedang terjebak di beberapa aplikasi yang tadi kita sebutkan. Aku pengen tetap mengingatkan untuk tidak panik dan tetap berpikir positif, membuang semua rasa takut dan semua rasa panik. Jadi kalian bisa bersikap lebih tenang dan berpikir jernih. Jadi ketika hari ini bayangan kalian tentang debt collector lapangan itu mereka itu harus kasar, berbadan besar dan lain sebagainya, buanglah semua rasa khawatir dan panik tersebut. Karena nanti kalian bisa melakukan beberapa cara-cara, misalnya bernegosiasi tentang bunga, atau mungkin kalian bisa melakukan penjadwalan penagihan yang selanjutnya, atau mungkin kalian bisa meminta tempo waktu untuk bisa melakukan penyicilan atau mungkin pelunasan. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, jangan sampai hutang di aplikasi pinjaman uang online ini mempengaruhi kepada nilai ibadah kita di bulan Ramadan. Tetaplah utamakan nilai Ramadan ini menjadi sebuah nilai ibadah yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan selesai Ramadan ini untuk kawan-kawan yang hari ini terjebak di aplikasi pinjaman uang online bisa bangkit kembali dari segala macam keterpurukan. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita catatkan ini dan pengakuan-pengakuan dari mungkin teman-teman yang berkomentar di kolom komentar, kalian bisa mengambil beberapa pelajaran hari ini. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu gelisah, karena berdasarkan beberapa pengakuan dari teman-teman hari ini, mereka itu datang dengan cukup baik ya, dengan ramah dan tidak membentak-bentak dan tidak nyolot-nyolot. Dan mereka juga tidak memaksakan ketika kita tidak sedang punya uang. Jadi kalian bisa melakukan penjadwalan ulang dan meminta tempo untuk bisa melakukan penyicilan ataupun mungkin pelunasan. Jadi untuk di aplikasi Kredivo itu ya, Kredivo Aku Laku itu memang hampir di semua daerah itu sudah ada debt collector lapangannya. Jadi kalian bisa melakukan negosiasi lah, atau mungkin beberapa langkah-langkah yang mungkin tidak memberatkan kalian hari ini. Kalian bisa menempuhkan waktu dan lain sebagainya. Dan untuk kawan-kawan yang ada di aplikasi Tunaiku itu memang sudah bekerja sama dengan Amar Bank ya. Jadi untuk hari ini seluruh pengguna aplikasi Tunaiku itu mayoritas berdomisili di daerah Jabodetabek. Dan kebetulan hari ini banyak juga teman-teman yang masih telat bayar atau mungkin gagal bayar di Tunaiku. Jadi kalau seandainya mereka datang, kalian bisa meminta beberapa keterangan ya, seperti surat penugasan dan surat kuasa penagihan hutang, ID card pekerjaan, tanda pengenal. Jadi keempat faktor itu harus saling, jadi 4 hal itu harus dimiliki debt collector lapangan yang ingin melakukan penagihan ke rumah kita. Jadi kalau seandainya mereka tidak memiliki satu pun di antara dari 4 yang kita sebutkan tadi, itu bisa terindikasi bahwasannya itu penipuan. Atau mungkin korban-korban dari Kredit Pintar ini yang mengaku sudah meminjam uang tapi diminta kembalikan lagi, tiba-tiba nggak dapat uangnya lagi, malah dapat tagihannya doang. Jadi hari ini kita ingin meminimalisir kemungkinan penipuan tersebut ya. Jadi buat kawan-kawan yang hari ini mungkin sudah pernah ketipu dengan yang namanya aplikasi pinjaman uang online, jangan sampai hal ini terjadi kembali. Terus gue pengen ngingatin ya, buat kawan-kawan yang hari ini sudah didatengin sama debt collector lapangan, aplikasi apapun saja itu, kita pengen ngingetin untuk kawan-kawan agar tetap melakukan pembayaran melalui kode virtual akun ya. Karena itu salah satu cara terbaik untuk bisa membayarkan hutang-hutang yang hari ini sedang ada. Jadi kalau tidak melalui aplikasi bagaimana Bang? Kalau dari kita menganjurkan kalian tetap melakukan pembayaran dari kode virtual akun aplikasi. Jadi kalau seandainya debt collector datang dan kebetulan kalian sudah punya uang dan ingin melakukan pembayaran, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya yang datang 2-3 orang, kalian bisa minta temenin ya, atau mungkin kalian juga bisa ditemenin untuk ke bank terdekat atau mungkin ATM untuk bisa melakukan pembayaran melalui kode virtual akun. Jadi kalau tidak menggunakan kode virtual akun itu, nanti bisa saja setelah kita bayar mereka tidak mengaku menerima uang dari kita. Dan kita juga tidak punya tanda bukti nanti ketika kita sudah melakukan pelunasan atau
ataupun pembayaran di aplikasi tersebut. Oke, jadi mungkin udah cukup jelas ya kawan-kawan. Mungkin itu beberapa informasi-informasi terbaru seputar debt collector lapangan yang mungkin akan datang ke rumah, dan kalian bisa menyiapkan beberapa trik, beberapa cara-cara yang mungkin bisa membuat kalian lebih tenang dan bersikap positif, tidak panik ketika nanti debt collector lapangan itu datang ke rumah kita. Oke, jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.